Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diansa, saya dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Saat ini saya kuliah di Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi NIM 0442708399. Baik, hari ini saya akan mengerjakan untuk tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas tentang tugas 2, di mana tugas 2 itu kita akan mengerjakan ini ya. Sebenarnya saya sudah mengerjakannya, tapi ini kita akan coba kerjakan ulang ya, karena kemarin lupa bikin videonya. Jadi kita nanti akan bikin program sederhana menggunakan operator if ya. Di statement saya menggunakan Eclipse ya untuk ininya, untuk compare-nya. Nah, kita akan menggunakan bahasa Java ya. Lalu saya sudah membuka Eclipse juga di sini. Jadi ini Eclipse ya. Ini kita bikin project Java-nya dulu, baru bikin kelasnya nanti ya. Caranya gampang sih sebenarnya, tinggal new aja di sini, lalu project Java. Kalau bikin kelas tinggal new ya, new pilih yang kelas gitu ya. Cuma ini sudah saya buat, nanti saya akan gunakan ini. Nah, di awal biasanya itu bentuknya seperti ini ya, public class hitung karyawan. Ini berdasarkan ini ya, kita bikin tadi static void. Nah, biasanya kita pengetikan itu semuanya di sini. Oke, sebelumnya di sini saya menggunakan ada kelas namanya scanner. Jadi nanti tuh saya pengen program ini nih, kayak kita sebagai user itu bisa menginputkan data, lalu dari data tersebut public static atau program kita ini bisa ngitung gitu ya. Misalnya golongannya A, nanti yang terjadi berapa, B berapa gitu ya. Nah, itu saya menggunakan import ya, import Java ya, Java util scanner ya. Nah, saya menggunakan ini ya, saya menggunakan input Java util scanner ini ya. Nah, agak ya, scanner ya, scanner. Nah, setelah itu di sini kita beri static void, kita bisa panggilkan scannernya itu scanner, kita bisa panggil ya. Scanner itu input, dimana input ini nanti akan menghasilkan new scanner ya, new scanner, dimana ini kita bisa pakai di sistem ini, system.in ya, system.in ya. Jadi seperti ini, system.in. Lalu kita coba print ya. Nanti ketika ini terjadi, apa yang akan kita sampaikan kepada user. Misalnya di sini kita system out print ya, system out print ya, system out print. Nah, di sini kita bisa inputkan misalnya tolong kerjakan ini misalnya gitu ya, atau tolong inputkan ini. Sistem input misalnya input golongan karyawan gitu ya, misalnya A, B, C, lalu seperti ini. Titik 2 isikan apa? Yes, di sini ya. Kita tutup. Jangan lupa selalu ditutup ya. Nanti kalau itu tuh error. Nah, itu biasanya kalau Java itu salah titik tuh agak lumayan errornya ya. Nanti sakit kepala juga kita nyarinya. Oke. Lalu kita coba string ya. Golongan sama dengan input next line ya, next line ya, next line. Oke, ini kita tutup lagi, kita akhiri ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti kita diminta, jadi sebagai user ya, nanti setelah menginputkan golongan, kita akan diminta input lagi untuk kita inputkan golongan misalnya nih
A, B, C gitu ya. Nanti akan diinput di line selanjutnya atau stringnya akan muncul di line selanjutnya. Gitu ya. Nanti kita coba cek ketika ini. Oke, setelah kita inputkan ini apa? Kita bisa kita bisa sini. Ya, sebenarnya di satu juga. Nah, setelah kita masukin golongan, kita akan bikin lagi namanya input jam lembur ya. Ini bisa kita copy biar nggak lama ngetiknya. Ini kita ganti kalimatnya menjadi input jam lembur gitu ya. Input jam lembur ya, misalnya nanti 1, 2 atau 3. Nah, di bawahnya ini juga bisa kita copy, ini kita ganti menjadi jam lembur. Nah, jam lembur, nah seperti ini ya, jam lembur next line. Jadi di next line nya hasilnya nanti akan ke next line ya. Oke, setelah ini nanti bisa kita bikin input close ya, biar udah kita batasi aja sih. Bisa kita bisa input close kiri. Nah seperti ini asetnya. Ini kalau kita coba run itu seperti ini. Nah misalnya kita masukin A nih, kita bisa enter, masukin jam lemburnya 1 misalnya. Nah nanti hasilnya itu yang akan kita masukkan yaitu adalah sesuai dengan perintah ini, perintah yang ada ini ya. Oke, sekarang selanjutnya kita coba logikakan dulu untuk pembuatan gaji pokok. Di sini nih ya, gaji pokok ya, golongan A itu 5 juta, golongan B itu 6.500.000, golongan C itu 9.500.000. Itu kita menggunakan fungsi if. Nah, kita enter aja. Misalnya kita bikin komentar di sini gaji atau logika if untuk gaji pokok. Nah ini ya, nah ini komentar ya. Nah, misalnya seperti ini, logika if untuk gaji pokok sesuai golongan. Ini komentar, nanti nggak akan muncul di program kita kok, jadi tenang aja. Nah di sini saya menggunakan tipe data double ya, kita menggunakan tipe data double untuk kita deklarasikan gaji pokok ya, gaji pokok sama dengan 0. Nah, gaji pokok sama dengan 0 if ini kita masuk ke logika ya, jika sini ya, golongan, jika golongan equal itu sama ya, equals. Nah ya, jika golongan equalsnya itu nilainya A misalnya gitu ya, equals A, sedangkan equals A. Nah ini seperti ini. Nah jika di golongannya A, apa yang terjadi? Gaji pokok ya, gaji pokok itu gaji pokok sama dengan sama gaji pokok sama kan ya, gaji pokok itu sama dengan ya 5 juta ya, 5 juta itu seperti ini ya, pokok 5 juta. Nah selanjutnya kita bisa, ini kita tutup ya, ini kan kebuka nih. Nah di sini harusnya kita tutup. Nah ini ya, ini ada tutupnya. Di sini sebenarnya kita bisa tambahkan lagi else if.
else if, maksudnya jika dia bukan A, maksudnya jika logika ini tertolak, kita akan masukkan ke if selanjutnya gitu ya. Else if golongan, ini saya copy aja yang ini, else if ya, else if golongan equalsnya equals ini saya ketik aja deh ya biar gak susah nanti. Else if ya sama ya, golongan equals ini, golongan equals ya selanjutnya yang B equals B ya, itu nah, equals B itu isinya apa? Gaji pokok sama dengan, kita lihat di soal 6.500.000. Oke, nah ini selanjutnya masih ada ya, else if golongan equals ya, equals apa? Equals C sekarang ya, equals C, kita buka, nah, equals C gaji pokok sama dengan 9 juta. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa kita save ya, Ctrl S aja. Dan lagi nggak? Sudah ada, habis ya. Ini sudah ABC, sudah kita logikakan ya, jika. Selanjutnya kita bikin yang penghitungan gaji lembur. Nah, di sini sebelum kita hitung gaji lembur itu kita tambahkan dulu ya, di sini yaitu else ya, else jika tidak itu nanti else-nya else-nya ini kan ya, else-nya ini ke ngeprint ya, di print golongan karyawan ya. Selain ini misalnya nih, print itu kayak apa ya, kalau di visual itu kayak message box gitu lah. Nah, apa yang untuk orang itu ya, sistem jika tidak system dot out ya, system dot out print ya, misalnya ya sistem, sistem out print ya, print ya, ini ya, sistem out print sini kita print apa, misalnya mohon maaf, golongan karyawan tidak valid, atau kita tulis saja golongan karyawan tidak valid gitu ya, golongan karyawan tidak valid. Ini kita bisa akhiri. Nah, ini bisa kita set dulu. Ini kalau kita run, nah misalnya kita isikan A, udah tuh yang lemburnya berapa gitu ya. Nah, jadi golongan karyawan tidak valid ya, misalnya kita isi di sini, kita coba konsolnya, kita coba run lagi. Nah, ini ABC bisa kita isikan D, ini kita enter, kita isi apa, nah di sini golongan tidak valid, nanti ada kayak message box-nya gitu ya. Ini sudah bisa, golongan karyawan tidak valid di sini. Kalau misalnya nih kita coba ternyata salah semua, yang ini sudah tidak, ini salah semua ya, ini dari sini salah semua, maka nanti ada exception namanya, else-nya ini
golongan karyawan tidak valid jadi ya. Oke, ini selanjutnya kita bikin di sini lagi, kita kasih komentar aja ya. Perhitungan jam lembur. Lembur. Nah, seperti ini. Oke, penghitungan jam lembur itu kita akan mulai dengan tipe data dulu. Kita akan gunakan double seperti ini ya, double gaji lembur aja ya, gaji lembur. Oke, double gaji lembur sama dengan 0 seperti biasa. Oke, sama dengan 0, lalu kita lagi tekan if, gitu ya kan, seperti biasa. If gaji lembur, if gaji lembur ya sama dengan 1 ya kan, 1, maka sini ya, maka tadi berapa ya, gaji lembur, maka gaji lembur itu sama dengan berapa ya, lupa saya. 3% itu berarti 0,3 ya. Oke, 0,3 ya. Nah, ini sini ya, 0,3 dikali gaji pokok ya, dikali gaji pokok ini ya, gaji pokok. Oke, dikali gaji pokok gini ya, dikali gaji pokok. Maksudnya itu kalau ini nanti 0,3% gaji pokok, misalnya gaji pokoknya 5 juta ini ya, 5 juta, maka nanti itu jam lemburnya 3% gitu ya. Nah, ini sama, kita menggunakan else ya, else gaji lembur ya. Masalahnya sorry ya kawan-kawan, bukan gaji lembur ini jam lembur maksudnya. Masa gaji lembur sama dengan 1, sorry. Else jam lembur ya, else jam lembur sama dengan 2 ya kan, sama dengan 2 kalau gaji lembur itu sama dengan 0,32 ya, 0,32 dikali gaji pokok. Nah, ini kita copy aja. Bentar, ini kok nggak jalan ya. Gaji pokok dong. Dan ini kita coba menjadi error ya. Errornya di sini ya, if gaji lembur sini salahnya nih, jam lembur
cek ini ya, bener sih jam lembur nih, gaji lembur sama dengan berarti. Karena di sini kan ya. Oke, ini ada. Kita coba hapus dulu. Kita coba cek. Oke, lalu kita coba ulang. Di sini ya. Kita coba mulai dari sini. Kita ulang dari sini ya. Ini oke jalan ya. Oke. Sini kita ketikkan dulu untuk perhitungan jam lembur nih ya. Perhitungan jam lembur kita gunakan tipe data double. Doublenya gaji lembur ya sama dengan 0. Nah, seperti ini ya, gaji lembur itu sama dengan 0. Lalu if ini if jam lembur sama dengan 1 ya, kita ke kurung perawat. Gaji lembur itu sama dengan 0,3 dikali gaji pokok. Nah, seperti ini ya. Nanti gaji lembur kira. Oke. Nah, di sini kita bisa else jam lembur sama dengan 2 kurung perawat. Di sini gaji lembur itu sama dengan 0,32 dikali gaji pokok. Ya. Nah, di sini masalahnya. Oke, di sini harusnya else if ya. Nah, ternyata salahnya di sini kawan, else if. Oke, ini kita copy aja. Kita paste di sini. Oke, seperti ini. Sini udah ada kurung bluetooth ya. Nah, sini ini jadi 0,5
34 ini kita copy lagi sampai sini ya. Ini kita ganti menjadi 0,36 kita paste lagi. Ini kita ganti menjadi 0,3, tapi ini lebih dari sama dengan ya 0,38 tapi ini lebih dari sama dengan Oke, ini kita coba save dulu. Nah, seperti ini jadinya ya. Ini kalau kita run, nah ini masih error ya karena belum ada printout-nya atau belum ada exception-nya. Nah, ini kita harus kasihkan exception dulu. Ini 0,38 tuh. Oke, nah di sini kita bisa tambahkan ya. Nah, sini kita tambahkan. Kita coba dulu. Di sini sistem print. Out ya, out print ini untuk menampilkan. Ini sistem out print print golongan itu isinya nanti ditambah golongan itu. Oke, bawahnya juga sistem print out. Ini sistem print out, ini jam lembur, itu jam lembur ditambah biar ada tulisannya jamnya di sini nanti di akhirnya. Ini terus yang kedua kita print juga gaji pokok. Kita print juga di sini gaji pokok itu adalah kita tambahin RP itu tambah gaji pokok seperti ini, kurangkannya ya harus sama tulisannya. Lalu kita print lagi ini gaji lembur ya. Tambahin RP juga, isinya di sini plus gaji lembur. Lalu terakhir kita hitung totalnya ya. Oke, sistem print out jumlah penghasilan. Ini jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan ini ya total penghasilan. Sini total penghasilan. Oke, oh ya total penghasilan belum ya di sini ya.
kita harus kasih dulu dong total penghasilan. Total penghasilan itu berarti tadi datanya double ya, double total penghasilan itu sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Ya. Oke, baik kawan-kawan, ini sudah selesai saya melakukan pengetikannya untuk program sederhananya. Jadi seperti ini, saya menggunakan fungsi scanner nanti untuk supaya di sini kawan-kawan, jadi kita bisa di konsol ini kita bisa melakukan input data sehingga nanti kita bisa melakukan penghitungannya gitu ya. Nah ini programnya seperti ini. Dan ini adalah fungsi penghitungan gaji pokok, dimana jika dia sama dengan A nanti gajinya 5 juta, 6 juta setengah, 9 juta setengah. Nah ini jika tidak semuanya tolong gitu ya, atau ini bisa kita ganti ya, enggak dia valid atau misalnya kayak message box lah isinya. Nah ini penghitungan gaji lembur, lembur. Nah di sini menggunakan sama dengan 2 itu memastikan apakah dia benar-benar angka 1 atau 2 itu ya. Nah ini sudah semua seperti ini 38. Nah ini saya menggunakan desimal ya, sebenarnya sama sih 3% gitu ya sebenarnya. Lalu kalau sudah semuanya itu adalah total penghasilan itu didapat dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Jadi gaji pokok ini ditambah gaji lemburnya. Nah, kalau kita run itu jadi seperti ini. Nah misalnya kita masukin nih golongannya A misalnya, tinggal kita enter. Karena kita di sini bikin next line ya. Lalu kita bisa inputkan nih misalnya lemburnya 1 jam ya, ini tinggal kita enter. Maka di sini kita dapat penghitungan nih golongannya A ini ya, yang golongan A ini didapat dari sini ya, di sistem print out ini. Kalau misalnya kita matikan, nah yang 2 ini nanti nggak akan muncul nih. Nah, coba kita run ya. Oke, misalnya nih ini A, enter 1. Nah di sini tidak valid nih, hilang ya, belum tidak terhitung ya. Kami di sini ya ada ini ya kan, karena tidak di print, nggak bisa ngeprint ini. Kalau kita print dulu ya, kita aktifkan lagi. Oke seperti ini ya. Nah, ini kita run lagi. Nah, ini kan sudah kita run. Ini kita masukin A, enter, terus 3 misalnya. Nah, dia golongan A, lembur 3 jam, gaji pokoknya sekian, maka gaji lemburnya ini ya 117,0000 ini, maka jumlah penghasilannya 6.700.000 ini ya, 1.700.000 ini ya, 1.700 0 sekian gitu ya. Nah, ini hasilnya. Misalnya kita ini valid nanti ya, ini kita coba run lagi. Misalnya golongannya B, terus lemburnya 5 jam. Nah, B 5 jam 6 juta sekian, lemburnya segini, totalnya segini. Oke, jadi seperti itu ya hasil dari pembuatan program sederhana saya. Terima kasih kawan-kawan, mohon bimbingannya, mohon banyak kesalahan dalam pembuatan tugas ini. Saya Diansa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.